Ketakutan selalu ada. Itu adalah naluri bertahan hidup. Kita hanya perlu tahu bagaimana mengelolanya. Kisah seorang petugas elit khusus yang mengalami masa sulit setelah gagal dan membuat kesalahan fatal di sebuah misi. Gadis ini memutuskan keluar dari pasukan khusus dan hanya ingin menjadi orang biasa untuk memulihkan dirinya. Tapi gadis kecil yang menjadi korban di misi terakhirnya membutuhkan uang untuk operasinya. Membuat wanita tangguh ini harus kembali ke misi berbahaya. Melindungi dan menjadi bodyguard seorang pemuda ilmuwan. Ini adalah tugas berbahaya karena dia harus melawan assassin top dan bos gangster yang sangat tangguh. Salah dan kehilangan fokus, nyawa menjadi taruhan. Film ini penuh baku hantam epik dan gelut barbar yang keren. Dibintangi oleh Jing Jingqiu, Fu Fuyuan, Xin Yang, dan Feng Chaoliu. Tanpa lama-lama, yuk kita gas dan gaskan. I'm coming. Tuan Lin adalah seorang ilmuwan terkenal di Cina, dan dia mendapatkan berita. Supir dari putranya meninggal dihabisi oleh seorang asasin bayaran. Pelakunya meninggalkan foto putranya di TKP. Itu membuat ilmuwan ini resah dan cemas. Dia memanggil Gao Bin, seorang pengawal profesional dan bekas tentara bayaran, menugaskannya untuk melindungi putranya dan memantau setiap gerak-geriknya. Tapi Gao Bin merasa ada yang lebih cocok untuk tugas ini daripada dirinya, seorang wanita yang bernama Zhong Xiaonan. Xiaonan berasal dari Shandong. Dia adalah juara 2 tahun berturut-turut pertarungan bela diri campuran ringan nasional. Punya teknik menembak yang luar biasa. Terpilih masuk tim kepolisian khusus. Dia sudah diangkat menjadi perwira. 6 kali berpartisipasi dalam operasi lokal. Telah menangkap 5 tersangka kriminal kelas berat. Dan kabarnya dia telah berhenti dari kepolisian, menjalani kehidupan normal. Inilah The Bodyguard. Zhong Xiaonan menghabiskan waktunya sebagai nelayan sekarang. Dia bertugas mengantarkan ikan pada penjual lokal, menjalani hari-harinya dengan damai dan sederhana. Suatu hari saat dia hendak pulang ke rumah setelah rutinitasnya, dia diikuti seorang pria. Pria ini selalu mengikuti langkahnya. Dan Xiaonan pun menunggunya. Dia menanyainya kenapa dia mengikutinya. Pria ini langsung menyerangnya. Keterampilan bertarung mereka seimbang. Xiaonan pun menyadari kalau pria ini adalah bawahan dari Zhong Hewe, seseorang yang dikenalinya. Pria ini mengeluarkan kartu namanya. Dia bernama Gao Bin, seorang pengawal profesional. Tujuannya mencari Xiaonan adalah untuk membantunya melindungi klien penting. Xiaonan menolak dan tak berminat. Gao Bin tak menyerah. Dia memberikan penawaran yang menarik, sejumlah uang yang cukup untuk membayar biaya pengobatan. Xiaonan marah menyadari kalau Gao Bin sudah mengorek informasi pribadinya. Waktu bertugas dulu, Xiaonan tak sengaja mencelakai seorang anak yang bernama Wen Wen saat dia disendera oleh seorang penjahat yang membuatnya merasa berhutang dan sangat bersalah. Dan sekarang keadaan anak itu harus dioperasi dalam setengah bulan lagi jika ingin bisa berjalan dengan normal lagi. Xiaonan mempertimbangkan penawaran dari orang ini dan akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawarannya. Lin Zihao adalah klien yang harus Xiaonan lindungi. Dia adalah anak tunggal dari ilmuwan terkenal Lin Heng, pria yang menawarinya pekerjaan. Gao Bin pun menjelaskan ancaman yang dialami kliennya itu. Lin Heng akan menjalin kesepakatan dengan grup Huayo. Mereka akan bekerja sama, memproduksi obat murah, dan itu bisa mempengaruhi harga pasar obat sekarang. Obat-obat mahal bisa kehilangan pasar, karena obat murah yang mereka kembangkan ini sangat ampuh. Dan saat ini banyak yang ingin mengincar keluarga Lin, agar kesepakatan itu tak pernah terjadi.
Dia hanya butuh 7 hari untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Acara kerjasama itu secara resmi akan diadakan 7 hari lagi. Dan di bandara, Xiaonan keluar dari bandara dan sudah sampai di kota orang yang akan menyewanya. Pak tua ini bernama Peta ditugaskan untuk menjemput Xiaonan di bandara. Dia sangat kaget. Ternyata bodyguard yang ditugaskan adalah seorang wanita. Xiaonan tetap santai dan masuk ke mobil. Mereka pun pergi ke kediaman Lin Zihao. Selama di perjalanan, Tuan Peta sangat ramah padanya dan menjelaskan tugas yang akan dikerjakannya selama 7 hari ke depan. Tuan Peta juga mewanti-wanti sikap Zihao agak sedikit kasar. Xiaonan mengerti dia hanya ingin fokus pada tugasnya dan tak akan ikut campur urusan pribadi yang lain. Mereka tiba di kediaman Zihao. Dia sedang bersantai. Peta memperkenalkan Xiaonan yang akan menjadi bodyguardnya. Tentu saja pemuda ini menyambutnya dengan tak ramah. Apalagi bodyguard ini seorang wanita. Dia lebih percaya pada polisi. Xiaonan memperkenalkan dirinya, tapi Zihao merasa tak membutuhkan perlindungan dari seorang bodyguard. Xiaonan tak peduli, dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya. Dia tak mau tahu apakah Zihao setuju atau tidak. Kontraknya berlaku saat dia bertemu dengan Lin Zihao dan bertanggung jawab atas keselamatannya selama 7 hari ke depan. Zihao tetap tak suka padanya. Dia tak ingin dilindungi oleh seorang wanita. Xiaonan pun melaporkan kejadian yang dialaminya pada Gao Bin. Ternyata Gao Bin pernah bicara dengan Zihao kalau dia dikawal seorang wanita. Dan Gao Bin percaya Xiaonan bisa menjaga pemuda ini walaupun dia agak kasar. Ketika dia sedang bicara dengan telepon, Xiaonan merasa ada gerak-gerik aneh dari pelayan di rumah itu. Dan pelayan ini ternyata membawa pisau dan ingin menyerang Zihao. Dan Xiaonan berusaha mencegah para pelayan itu untuk menyerang. Mereka bertarung. Zihao berusaha menghindar dikejar oleh para pelayan ini. Tapi semuanya berhasil diatasi oleh Xiaonan. Gadis ini sangat luar biasa. Pak tua Peta mendengar keributan dan datang. Dia sangat kaget dengan semua kekacauan yang terjadi. Xiaonan bertanya pada Tuan Peta, kapan pelayan-pelayan ini mulai bekerja untuk keluarga mereka. Dan ternyata semua pelayan itu adalah pegawai baru yang ditempatkan di sana setelah kematian supir Zihao. Xiaonan memutuskan Zihao tak bisa lagi tinggal di rumah ini karena sudah tak aman. Mereka bergegas pergi. Bahkan Zihao tak sempat mengganti pakaiannya. Mereka juga tak bisa menggunakan semua mobil yang ada di rumah itu. Xiaonan yakin semuanya telah dipasang alat pelacak. Mereka memutuskan untuk naik bajai untuk pergi ke lokasi persembunyian. Mereka pun sampai. Untuk sementara mereka akan tinggal di sebuah hotel kecil. Xiaonan mengecek keamanan kamar hotel itu. Akhirnya Pak tua Peta pun datang ke sana memberikan pakaian pada Zihao. Dia sangat berterima kasih atas bantuan Xiaonan hari ini. Dia juga sudah menelpon kantor polisi dan mereka berjanji mengirimkan seseorang untuk melindungi mereka. Untuk sementara mereka bisa bersantai di hotel ini dan Pak tua Peta pergi untuk membelikan makan malam. Saat sedang bersantai di teras, Xiaonan melihat 2 orang mencurigakan yang menginap di hotel itu juga. Mereka memiliki tato yang sama dengan para pelayan yang sebelumnya menyerang mereka. Instingnya yang tajam membuat Xiaonan langsung ke dalam. Takut terjadi apa-apa dengan Zihao. Dia pun menguping aktivitas 2 orang mencurigakan yang menginap di kamar sebelah. Tiba-tiba saja tembok itu runtuh. 2 orang yang mencurigakan itu menyerang mereka. Zihao juga membantu untuk melawan. Mereka berusaha mempertahankan diri masing-masing.
Saat Zihao terpojok, Xiaonan langsung bergegas membantunya. Dia sempat kesulitan melawan orang yang berbadan besar ini. Dan satu lagi, si ahli pisau menyerang Xiaonan. Zihao walaupun tak terlalu jago bela diri, berhasil mempertahankan dirinya. Tapi itu tak lama, Xiaonan segera membantunya. Dia tak menahan dirinya lagi, dengan barbar menghajar kedua orang ini. Saat Peta kembali, dia sangat kaget dengan kekacauan yang terjadi dan khawatir pada tuan mudanya dan segera membantunya. Tapi si ahli pisau bangkit. Peta berusaha melindungi tuan mudanya dan dia tertusuk. Zihao sangat marah, menyerang pria itu habis-habisan karena Peta adalah pengasuhnya sejak kecil. Dia sangat berduka. Seorang pria yang bernama Gu Yuanxi sedang bersantai di bar. Dia mendapat kabar orang yang dikirimnya telah dihabisi oleh seorang wanita yang mengawal Zihao. Orang inilah yang punya kepentingan. Dia tak ingin Tuan Li Heng bekerja sama dengan grup Huyao. Pasar obat-obatan mahal yang selama ini dia jaga bisa rusak. Dia pun menelpon, melaporkan keluhannya pada Opsir Du, seorang petinggi kepolisian yang dibayarnya. Dia meminta Opsir Du untuk membantunya. Dan besoknya setelah kejadian itu, pihak kepolisian yang sudah ditelepon Tuan Peta membawa mereka ke kantor polisi. Zihao masih shock dengan meninggalnya Tuan Peta. Xiaonan mencoba menghiburnya, dia harus melanjutkan hidupnya. Tapi pemuda ini cuma diam, sifat kasarnya langsung hilang. Seorang atasan menghubungi bawahannya yang bertugas menangani kasus Lin Zihao di kepolisian. Dia memintanya untuk membawa Zihao ke rumah aman di area pegunungan belakang dan telah mengatur mobil untuk ke sana. Memintanya untuk pergi sekarang. Detektif ini bernama Peter. Dia menenangkan dirinya dan merasa ini adalah tugas yang berbahaya. Zihao sedang diinterogasi dengan Xiaonan. Mereka ditanyai pertanyaan yang tak perlu oleh para petugas di sana. Peter mendatangi mereka dan memperkenalkan dirinya. Sebagai kepala tim investigasi kriminal, dia ditugaskan untuk mengambil alih tugas ini dan meminta Zihao untuk tenang. Peter menanyai mereka soal kejadian di hotel. Xiaonan menjawabnya, serta memperkenalkan dirinya sebagai pengawal Zihao. Tapi Zihao merasa dia tak membutuhkan pengawal lagi. Peter pun menawarkan, dia ditugaskan oleh atasannya untuk menjaga keselamatan Zihao. Dan pemuda ini sejak awal lebih percaya pada kepolisian, langsung bersikap kooperatif. Dia merasa lebih aman dengan petugas kepolisian. Dan mereka pun naik ke mobil. Dia dengan sukarela mau dibawa pihak kepolisian ke tempat yang lebih aman. Xiaonan tetap ingin ikut. Dia sudah ditugaskan 24 jam untuk menjaganya. Tapi permintaan itu ditolak Zihao dan menutup kaca mobil. Dan petugas Peter berkata, mereka pergi meninggalkan Xiaonan. Gadis ini sempat bingung dengan sikap kliennya. Tapi ini adalah tugas. Sementara di mobil, Peter berjanji akan membawa Zihao ke tempat yang lebih aman. Tapi tiba-tiba saja petugas yang membawa mereka melenceng dari rute. Melihat keanehan itu, Peter mulai curiga dengan petugas yang bersamanya. Dia belum pernah melihat mereka. Petugas yang di belakang segera menodongkan senjatanya dan meminta mereka untuk diam. Para petugas inilah yang sudah diatur oleh Opsir Du. Peter tak diam saja. Dia melawan dan menarik rem tangan mobil yang membuat mobil jadi tak terkendali. Terjadi pertengkaran dan pertarungan di dalam mobil. Mereka berusaha mempertahankan diri masing-masing. Peter sudah kepayahan mempertahankan dirinya dan Zihao sudah terdesak.
Mobil pun semakin tak terkendali. Peter yang duduk di depan terlempar keluar. Melihat kesempatan ini, para petugas menodongkan pistol ke Zihao dan langsung membawa kaburnya. Bos Swansea kembali mendapat kabar. Obsirdu berhasil membantunya menculik Zihao. Swansea segera mengirim foto Zihao yang ditahannya pada Tuan Lin Heng. Tak lama orang ini menelponnya. Swansea memintanya untuk bekerja sama sebagai imbalan untuk melepaskan anaknya. Lin Heng pun berjanji akan menurutinya, asal jangan sakiti anaknya. Dia akan mengikuti apapun permintaannya. Sementara itu, Xiaonan menyiapkan semua senjata dan peralatannya. Dia akan menyelamatkan Zihao. Sebelumnya dia diam-diam sudah menempelkan pelacak di baju pemuda itu. Xiaonan memacu sepeda motornya. Di tengah jalan, Xiaonan bertemu dengan detektif Peter yang babak belur berjalan sendirian. Peter menceritakan apa yang terjadi dan Xiaonan langsung memacu motornya meninggalkan detektif ini. Xiaonan sampai di lokasi yang dilacaknya dan mulai masuk ke area itu. Zihao dibawa ke sebuah kapal yang bertengger di dermaga. Dia sudah babak belur dihajar. Banyak orang berjaga di sekitar kapal. Xiaonan mengamati mereka dari jauh dan berusaha mencari cara untuk masuk. Dan melihat sebuah tali yang bisa digunakan untuk naik. Banyak orang berkumpul di atas. Mereka sedang makan-makan dan minum-minum. Salah satunya melihat Xiaonan. Tak menyangka ada gadis yang berani naik ke sini. Mereka langsung menyerangnya. Di tengah pertempuran, wanita yang menghabisi supir Lin Zhao di awal film masih sibuk menari sendirian. Dia tak memperdulikan keributan yang terjadi di bawah. Seorang asasin top yang disewa Swansea. Dia bernama Nana. Dan baku hantam itu dimulai. Gadis ini dengan luar biasa menghabisi semua orang di sana. Semuanya jatuh ke lantai kapal yang dingin. Xiaonan akhirnya bertemu dengan Zihao. Pemuda ini tak menyangka gadis ini kembali datang menyelamatkannya. Zihao jadi malu dengan sikapnya tadi. Nana pun heran kenapa suasana kapal sangat hening. Itu membuatnya turun dan mencari sumber masalahnya. Dia melihat Xiaonan dan menembakinya. Mereka sibuk mencari jalan keluar dan masuk ke salah satu kamar. I'm coming. Nana dengan santai mencari mereka dan Xiaonan menyerangnya. Kedua gadis berbahaya ini bertarung. Dengan pukulan dan senjata api dari jarak dekat. Dan Zihao membantu Xiaonan saat mereka sudah terpojok. Bala bantuan lain pun datang. Peter datang menyerang Nana dan membawa mereka pergi. Nana masih berusaha mengejar dan menembaki mereka. Untunglah mereka berhasil lolos.
Tak lama Swansea menelpon mengingatkan Nana akan misinya. Dia meminta Nana untuk menahan Zihao, bukannya menghajar dan akan menghabisinya. Tapi Nana hanya ingin bekerja sesukanya. Dia tersinggung dengan wanita berjaket hitam dan akan memburunya. Yuanxi mulai kesal pada gadis ini. Dia memang jago, tapi sangat sulit diatur. Peter berhasil membawa mereka kabur, ingin membawa mereka ke kantor polisi demi keamanan Zihao, tapi Xiaonan menolak. Dia sudah tak percaya dengan petugas. Zihao juga berusaha memberikan syarat, tapi mereka berdua menolaknya. Mereka berdua berdebat dengan keras. Xiaonan tahu dia polisi jujur, tapi tidak dengan yang lain. Pertengkaran mulut itu semakin parah. Xiaonan ingin keamanan kliennya yang paling utama, karena dia telah ditugaskan untuk menjaga Zihao dan berusaha mengambil kendali mobil. Tiba-tiba telepon Peter berbunyi. Dia mengangkatnya. Zhang Xiaonan menjadikan itu panggilan speaker agar mereka bisa mendengarnya. Pria di seberang telepon menanyakan keadaannya. Pria itu bertanya apakah Rimiko ada bersamanya. Peter ragu untuk menjawab. Xiaonan menyadari kalau Rimiko adalah kode untuk Zihao. Dia memutuskan panggilan dan membuang HP itu. Pria di seberang telepon sangat marah. Orang inilah yang disebut Opsir Du, seorang petugas kepolisian yang bekerja sama dan membantu Swansea bos gangster. Dia sudah meninggalkan pelacak di HP itu, hingga ia tahu di mana Peter berada. Peter yang tak terima langsung keluar dari mobil mencari HP-nya. Xiaonan berusaha meyakinkannya kalau ada yang tak beres dengan internal kepolisian. Orang-orang yang menyamar di kepolisian pasti ada hubungan dengan bosnya. Bosnya sudah bekerja sama dengan gangster. Peter sudah muak dengan celotehan gadis ini yang menghina petugas. Xiaonan mendesak orang ini. Peter kehabisan kata-kata, meminta Zihao membantunya. Zihao juga heran pada Xiaonan yang rela melakukan tugas berbahaya demi uang. Xiaonan pun menjawab, tak semua orang seberuntung Zihao dan sebagian orang menganggap uang adalah nyawa mereka. Xiaonan menceritakan soal kondisi anak kenalannya yang akan dioperasi sebulan lagi, tapi mereka tak mempunyai uang. Cedera anak itu adalah dosa masa lalunya ketika bertugas. Anak itu masih 10 tahun. Xiaonan menangis mengingatnya. Inilah caranya untuk menghapus penyesalannya. Zihao bersimpati pada cerita gadis ini. Mereka semua terdiam. Zihao ingin membawa mereka ke suatu tempat. Gangster di kapal sebelumnya bersama dengan Nana masih mengejar mereka. Mengikuti arahan dari Opsir Du yang menelpon Peter sebelumnya. Nana dan rombongan gangsternya mengejar. Petugas kepolisian yang lain juga bergerak. Rombongan Zihao sampai ke sebuah gedung. Gedung itu merupakan gedung lab milik keluarga Lin. Para karyawan di depan heran melihat bosnya datang. Tampilan mereka sangat berantakan. Walaupun pemuda ini tampak sombong dan kasar, ternyata dia seorang ilmuwan yang berdedikasi. Dialah yang bekerja sama dengan ayahnya Lin Heng menciptakan obat murah itu. Eksperimen yang dilakukan Zihao hampir selesai. Orang-orang ini ingin merebut data penelitian dan pengembangan awalnya. Waktu mereka tak banyak dan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri sekarang. Zihao membuka sebuah brankas. Di dalamnya informasi tentang proses penelitian yang tak boleh jatuh ke tangan musuh. Kertas itu dihancurkan. Setelah itu mereka pergi dari gedung itu. Orang-orang di kapal yang dipimpin oleh Nana akhirnya sampai di sana. Nana dan orang-orangnya langsung menghabisi para karyawan dan anggota lab. Memporak-porandakan dan menghancurkan fasilitas lab itu. Sementara itu Swansea sangat kesal. Mereka kembali kehilangan targetnya. Kepolisian pun mengumumkan pada media bahwa seorang wanita Tiongkok menculik putra tunggal pengusaha lokal Lin Heng yang bernama Lin Zihao, dan wanita itu menyebabkan 2 petugas meninggal dan 1 petugas kepolisian menghilang. Ternyata yang disebut Opsir Du ini adalah kepala kepolisian lokal. Dia berjanji akan menangkap penjahat itu demi keamanan warga. Rombongan Zihao berhenti di sebuah apotek. Peter turun membeli obat untuk mengobati luka mereka. Dan Peter melihat keadaan di sekelilingnya. Dan akhirnya media sudah memberitakan kekacauan yang terjadi di sebuah lab pribadi di pinggiran kota. Banyak korban yang meninggal, tak ada yang selamat.
Officer Du pun marah mendatangi Go Swansea. Dia sangat kesal karena bawahannya telah mengacau dan banyak korban berjatuhan. Itu bisa memperburuk situasi. Bagaimana dia bisa menjawab karena korbannya sangat banyak? Swansea menanggapinya dengan santai karena mereka sudah banyak membayarnya. Officer Du memperingatkannya, jangan sampai ada korban berjatuhan lagi. Officer Du sedang berusaha meredam amarahnya dan mengambil minuman di meja. Swansea tiba-tiba menusuk lehernya dari belakang yang membuat komandan ini meninggal di tempat. Swansea merasa orang ini tak dibutuhkan lagi. Rombongan Lin Zihao pergi ke sebuah rumah besar. Ini tempat tinggalnya saat dia masih kecil dulu. Mereka semua masuk. Xiaonan mengecek keadaan tempat itu dan menutup semua jendela. Sebenarnya di ruang bawah tanah ini ada labor rahasia milik Zihao. Eksperimennya sebentar lagi selesai dan dia harus menyerahkan sampel itu pada perusahaan Huyao agar kontrak berjalan dan mereka akan aman. Zihao menyuruh mereka untuk istirahat. Dia akan mengurus sampel itu. Akhirnya Peter dan Xiaonan punya waktu untuk mengobati luka dan membersihkan diri. Setelah itu Xiaonan menghampiri Zihao yang sedang mengerjakan sampel obatnya. Dia melihat foto masa kecil Zihao di meja, yang juga mengingatkannya masa kecilnya dulu. Xiaonan bercerita, ibunya dulu adalah seorang detektif yang hebat, tapi dia sudah meninggal saat dia kecil. Zihao meminta maaf, sikapnya agak kasar pada Xiaonan. Zihao mencoba menghiburnya. Gadis ini bercerita, dia memutuskan untuk masuk pasukan khusus kepolisian karena orang tuanya. Tapi saat dia dibebas tugaskan, ayahnya yang petinggi kepolisian malah mengecewakannya. Zihao mencoba menghiburnya, dia sangat berani. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba alarm rumah itu berbunyi. Nana dan rombongan gangsternya berhasil menemukan rumah ini. Zihao heran, harusnya mereka tak tahu tempat ini. Ternyata Peter yang menghubungi mereka. Dia mengaku dan meminta maaf. Saat di apotek, dia melihat berita soal Xiaonan yang menjadi buronan. Membuatnya ingin menghubungi bosnya. Tapi yang tak disangka, malah orang yang bernama Swansea yang menjawab telepon itu. Orang ini telah menahan semua keluarganya. Dia diancam bekerja sama jika ingin keluarganya selamat. Dia tak punya pilihan. Peter meminta maaf, dia merasa sangat bersalah. Nana dan anak buah Swansea turun dari mobil dan memasuki rumah besar itu. Zihao dan Xiaonan berusaha kabur. Mereka berdua ketahuan dan diserang. Sambil kabur, kedua orang ini melawan. Tapi mereka terlalu ramai. Nana dengan santai mengikuti dari belakang. Xiaonan menyuruh Zihao untuk pergi lebih dulu dan membiarkannya menangani orang-orang ini. Xiaonan pun datang. Gadis ini bertarung dengan para anak buah gangster ini. Orang-orang ini tak menyangka lawannya sang ahli. Dengan pisau di tangan, korban-korban berjatuhan. Nana sudah siap menargetkannya dengan sniper. Xiaonan berusaha menghindar. Dan Nana menembak Xiaonan yang berlari. Salah satu peluru yang mental melukai dirinya membuat gadis ini jatuh. Nana pun turun ke bawah ke arah Xiaonan jatuh tadi. Tapi dia tak menemukannya. Ternyata Xiaonan sengaja memancingnya untuk keluar dari persembunyian. Tiba-tiba Xiaonan menyerang dan membanting gadis ini. Berusaha menjatuhkan senapan sniper yang dipegang Nana. Dan akhirnya dia berhasil mengambil selongsong peluru senapannya. Nana mau tak mau berhadapan dengan Xiaonan dengan bagian snipernya.
Kedua gadis ini mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nana tak menyangka Xiaonan sangat tangguh. Keduanya saling menjatuhkan. Dan menggunakan pisau kecil. Dan akhirnya Xiaonan berhasil membuat gadis ini pingsan. Dia memenangkan pertarungan berat ini, mengambil bajunya dan segera menyusul Zihao. Sementara Zihao yang kabur lebih dulu masih harus menghadapi para gangster ini. Ternyata Peter membantunya, memintanya untuk langsung mengemas barang eksperimennya. Kini Peter yang harus menghadapi para gangster ini. Detektif ini berusaha melawan sekuat tenaga. Dan si bos Yuanxi sampai di sana. Yuanxi melihat tubuh di lantai. Dia menghampiri Nana yang payahan. Dia kesal gadis ini tak pernah patuh dengan tugasnya dan langsung menghabisinya. Zihao bergegas masuk ke lab bawah tanahnya dan mengemasi barang-barang hasil eksperimennya. Xiaonan akhirnya menyusul Zihao ke lab bawah tanah. Sampel eksperimen Zihao sudah siap. Dia segera membuka berangkas dan mengambil bahan dasar obat itu. Mereka menyiapkannya dan memasukkannya ke sebuah koper besi, dan mereka ingin bergegas pergi. Yuanxi berhasil mengejar sampai ke bawah dan membawa Peter yang kepayahan ke sana. Orang ini meminta barang itu. Zihao memakinya. Semua anak buah Yuanxi maju dan dihajar Xiaonan. Dan orang ini mulai menembak. Xiaonan berhasil menjatuhkan pistolnya dan bertarung dengan orang ini. Zihao berusaha melindungi eksperimennya dengan sekuat tenaga. Dia diserang oleh anak buah Yuanxi dan terpaksa bertarung. Baku hantam Xiaonan dan bos gangster ini sangat seru. Tapi orang ini berhasil menjatuhkan Xiaonan. Dia menghantam gadis ini dengan pintu besi berkali-kali. Xiaonan sudah kepayahan dan Zihao datang membantunya. Bos gangster ini dengan kalap menyerang. Xiaonan balik menghajar orang ini. Orang ini sangat tangguh dan bisa menggunakan banyak barang di sana. Kembali Xiaonan jatuh. Zihao kembali mengganggunya. Peter pun bangkit juga ikut membantu.
Mereka bertiga bekerja sama mengalahkan orang ini. Yuanzi pun mengambil pisau menjadikan Zihao sebagai sendera. Xiaonan mengambil pistol dan menodongnya. Gadis ini sempat ragu, takut salah menembak lagi seperti masa lalunya. Dengan sisa tenaga, Zihao menyerang Yuanzi dengan kepala dan Xiaonan menembak bos gangster ini. Akhirnya situasi sulit ini teratasi dan pihak kepolisian yang ditelepon Peter sudah datang ke TKP dan menangkap sisa-sisa penjahat ini. Zihao menatap Xiaonan. Gadis ini tersenyum padanya. Akhirnya perusahaan farmasi keluarga Lin bisa bekerja sama dengan Huayo Bio. Tanda tangan dan kontrak disepakati. Zihao melihat Gao Bin dari jauh. Dia pun datang dan berterima kasih padanya, menanyakan kabar Zhong Xiaonan, kenapa dia tak datang. Ternyata Zihao sempat mencarikan dokter terbaik untuk anak yang bernama Wen Wen, yang akan dibayar pengobatannya oleh Xiaonan. Gao Bin meminta Zihao untuk melihatnya sendiri. Xiaonan pun ke rumah sakit untuk menjenguk Wen Wen. Dia tak menyangka ada Zihao di sana yang membacakan buku untuk gadis kecil ini. Gadis kecil ini mencolek Zihao, lihat siapa yang datang. Dan mereka pun berjalan di tepi pantai. Zihao memberitahu semua pejabat kepolisian yang korup dan bekerja sama dengan Yuanzi sudah ditangkap. Hasil eksperimennya juga diserahkan pada grup Huyao. Kerjasama dan kontrak sudah berjalan. Tugas Zhang Xiaonan telah selesai. Zihao tak lagi membutuhkan seorang pengawal. Zihao menghentikan langkahnya. Dia memutuskan untuk tinggal di sini, memberikan Xiaonan sebuah kalung, dan berjanji mulai sekarang dia yang akan menjadi pengawalnya selama 24 jam, melindunginya setiap hari. Itu adalah lamaran. Pemuda ini jatuh cinta dengan Xiaonan. Tiba-tiba telepon gadis ini berbunyi. Ada misi baru yang menanti dirinya dan dia ditugaskan dengan partner baru. Dan orang itu sudah di tepi pantai ingin menemuinya. Zihao pun protes. Kenapa Xiaonan harus mendapat misi lagi? Dan seorang gadis mengenalkan dirinya, Qiu Yizhao, polwan dari film Curbing Violence. Yang penasaran ingin nonton kisah polwan tangguh ini, linknya ada di layar akhir dan juga ada di deskripsi video. Dan film ini pun selesai. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga tetap sehat dan semoga tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.